Shalom, selamat malam. Kembali lagi bersama Kanggi dan Kinar di Jumat Ceria. Oke, sekarang adalah Jumat Ceria episode 27. Nggak kerasa ya teman-teman. Dan di sini adalah gestarnya adalah Kak Kinar. Hai Kak Kinar. Hai Kanggi. Ya, dan kita hari ini membahas apa nih Kak Kinar? Kita mau bahas tentang kema pertemuan dan tiang awan, Kak. Wow, ini pasti lanjutannya dari episode 26 kemarin. Iya, Kak. Oke, adik-adik yang di rumah dan Kak Kinar juga. Untuk episode 27 kali ini kita ada yang Ada apa nih, Kak? baru dan berbeda. Apa ya Kak Kinar? Ada apa ini dan apa itu? Dan nggak cuma itu aja, jadi apa ini dan apa itu adalah untuk informasi ya Kak, apa ini dan apa-apa tentang itu gitu kan. Dan juga ada lagi satu Kak, apa Kak? Prakarya, guys. Wow, kita akan prakarya teman-teman. Jadi siapkan alat bahannya dan jangan lupa untuk ikutin video ini sampai habis. Oke. Wow, hari ini walaupun malam hari ini ya teman-teman, ini sangat sangat santai sekali karena kita bisa mendengar suara-suara kolintang di belakang. Kenapa ya kok ada latihan kolintang ya Kak Kinar? Mau kasih tahu nih, Kak. Boleh dong, harus dong kasih tahu. Nanti adik-adiknya penasaran. Iya, biar gak penasaran aja, kasih tahu aja ya, Kak. Benar. Nah, berhubungan teman-teman, buat sebentar lagi ada hari apa nih, Kak? Bulan apa? Agustus Bulan Juli. dong. Oh, Agustus. Tentu saja ada tanggal 17 Agustus kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia. Yes. Dan untuk 17 Agustus, hari kemerdekaan, untuk tanggal 13 Agustus, kita akan mengadakan apa, Kak? Ada lomba kolintang. Dan itu antar pelkat, benar Iya, nggak? betul, Kak. Dan itu tanggal 13. Jadinya di sini tuh alunan-alunannya khusus kolintang semua Iya. gitu. Jadi adik-adik dan teman-teman sekalian jangan lupa datang di tanggal 13 Agustus ya. Karena kita akan ada penampilan atau akan ada lomba kolintang. Kakak-kakaknya akan main dan adik teman-teman juga main kok. Ada teman-teman kalian juga main ya kan Kak? Iya. Kak Kinar juga main. Kak Kinar juga main dong. Kolintang. Main. Wow, tidak sabar melihat Kak Kinar. Oke, yuk kita kembali lagi yuk ke Jumat Cerianya. Jadi melenceng nih. Oke, Jumat Ceria kali ini ada apa ini, apa itu, dan ada juga prakarya. Tapi tidak lupa juga ini semua berhubungan dengan episode 26, ya kan Kak? Iya, dong, Kak. Udah nonton belum? Udah dong, Kak. Oh sudah. Oke, kalau gitu kakak tanyain ya. Beneran nggak ya nonton ya Kak ya Kak Kinar ini? Oke, yang pertama sudah siap? Sudah. Oke, siapakah pencerita atau guest star di episode 26? Temen aku, Kak, namanya Patra. Oke, kalau kakak layannya siapa ya? Kak Ivon. Oke, Iya, ya Kak Ivon. Terkenal sekali ya Kak Ivon. Terkenal banget. Benar, oke. Yang kedua, oke, adalah siapakah tokoh Alkitab yang diceritakan oleh Patra? Kemarin episode 26 bercerita tentang Miriam, Harun, dan sedikit tentang Musa. Benar, Miriam, Harun, dan Musa. Oke. Yang terakhir, yang ketiga. Oke, sudah siap? Sudah. Oke, pakai pertanyaannya mikir dulu. Oh ya, oke. Apa pesan yang kamu dapat dari episode 26? Dari episode 26 aku kutip dari apapun kesalahan kita harus bertanggung jawab dan kita harus jujur tentang apapun yang kita lakukan, Kak. Oh ya, benar. Oke. Benar apa enggak sih teman-teman? Jawabannya ya kalian lihat dulu ya episode 26. Oke, kita lanjut lagi nih Kak. Tadi kita sudah sempat nyinggung kan, ada apa ini, apa itu ya kan? Nah, sekarang kita akan bahas tentang apa ya Kak? Apa ya, Kak? Kita bakal bahas tentang kita akan bahas tentang kusta. Oke, apa sih itu kusta? Oke, simak. Apa ini? apa itu? Loh, Kak, ini apa, Kak? Ini adalah video ketika Miriam terkena sakit kusta. Sebenarnya apa sih itu kusta? Kusta pada zaman Israel saat itu adalah penyakit yang sangat menjijikan
penyakit yang sangat mengerikan, sehingga setiap orang yang terkena sakit kusta dia harus disingkirkan atau harus menyingkir jauh dari pemukiman. Nah, sakit kusta itu ditandai dengan adanya bercak-bercak putih di tangan, kaki, bahkan seluruh tubuh. Dan penyakit kusta ini juga bisa membuat wajah orang itu juga lemas, juga letih, lesu seperti itu. Jadi tidak terlihat segar dan sehat lagi. Gitu, Ginar. Tapi kalau aku nanya, Kak, kusta itu udah ada obatnya belum, Kak? Nah, kalau kamu mau tahu informasinya, yuk simak penjelasan yang satu ini. Apa ini? Apa itu? Kusta atau juga bisa disebut lepra disebabkan oleh sebuah bakteri yang menyerang kulit, saraf tepi, dan juga saluran pernafasan. Nama bakteri dari lepra itu sendiri adalah Mycobacterium leprae. Dan itu bisa ditemukan pada tikus, simpanse, ataupun armadillo. Kusta dan lepra. Kusta dalam bahasa Sanskerta itu berarti kumpulan dari gejala-gejala penyakit kulit. Sedangkan ciri-ciri orang penyakit kusta itu sangat banyak. Mulai dari kulit yang pertama. Kulit akan terasa sangat mati rasa, lalu bersisik, kaku, kering, bahkan tidak bisa berkeringat lagi. Nah, yang kedua, di wajah bisa timbul ruam, bengkak, sampai ke telinga. Bahkan ada bercak-bercak putih yang pucat sekali. Lalu akan terjadi juga pembengkakan saraf dan pelemasan otot sehingga akan sulit untuk digerakkan. Lalu tidak hanya itu saja, alis dan bulu mata dapat rontok secara permanen sehingga tidak dapat tumbuh lagi, teman-teman. Ataupun juga tentang hidung, akan terjadi mimisan, penyumbatan saluran pernafasan, sampai kehilangan tulang hidung itu sendiri. Nah, oleh karena itu, orang-orang yang terkena penyakit kusta pada zaman dulu, mereka sangat malu. Dan karena dianggap menjijikan penyakit itu, sehingga tidak ada orang lagi yang mau mendekat dengan mereka. Tapi perubahan itu terjadi, perubahan pemikiran itu terjadi mulai tahun 1915 ketika ada seorang wanita bernama Alice Paul. Dia adalah orang dengan darah campuran Afrika-Amerika. Dia adalah seorang pengajar pada saat 23 tahun. Dia adalah seorang pengajar di University of Hawaii. Dan dia meneliti tentang obat dan metode penyembuhan dari kasus lepra ini sendiri. Dan dia dapat menemukannya. Oleh sebab itu, cara pengobatan lepra ini disebut juga dengan metode Paul. Seperti itu. Oleh sebab itu, mari bersyukur karena orang lepra tidak perlu lagi untuk memunculkan diri. Orang lepra atau orang sakit kusta sudah ada obatnya. Sekian, dari Sumber Kati. Jadi Kak, kita nggak perlu takut lagi ya kalau ketemu orang dengan penyakit kusta? Benar, tidak perlu takut lagi karena penyakit kusta itu sudah ada obatnya. Oke, sekarang gantian nih informasinya dari kamu. Kamu mau kebagiin kita informasi apa nih? Hari ini aku mau bagiin kalian informasi tentang kemah pertemuan dan tiang awan untuk teman-teman di rumah. Wow, apa ya itu kemah pertemuan dan apa itu tiang awan? Yuk simak video ini. Apa itu? Teman-teman, dalam Alkitab ada istilah tiang awan dan juga ada istilah tiang api. Keduanya berarti kehadiran Allah dimanapun orang Israel berada. Ketika mereka keluar dari Mesir dikejar-kejar oleh tentara Firaun, tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam yang berjalan di depan bangsa Israel untuk melindungi mereka. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, tiang itu tetap hadir. Posisinya di atas kemah suci atau kemah pertemuan. Tiang awan juga sebagai tanda untuk pergi atau menetap di suatu tempat.
Di saat yang awan beranjak naik, berarti harus melanjutkan perjalanan. Sebaliknya, jika tiang awan berhenti, berarti harus berhenti dan menetap. Oke, terima kasih Kinar untuk infonya. Sama-sama, Kak. Oke, nah sekarang apa lagi ya? Apa ini sudah? Apa itu sudah? Apa lagi ayo? Nah, sekarang Kinar mau bagiin buat teman-teman di rumah prakarya. Yeay! Prakarya apa nih ya? Tentang kemah pertemuan dan tiang awan, Kak. Oh, kemah pertemuan dan tiang awan lagi. Oke, penasaran? Yuk, simak videonya. Siapin alat dan bahannya dan ikutin kita membuat prakarya. Check this out.
Nah, ini nih Kak jadinya. Wah. Tiang pertemuan dan tiang awal. Lucu. Ayo adik-adik, ini nih prakaryanya. Udah jadi belum prakaryanya? Wih, lucu ya. Oke, kakak mau bilang nih untuk terima kasih banyak untuk Kak Purnama Santi. Terima kasih ya Kak untuk kreativitasnya kali ini, tiang awan dan tiang api. Tiang awan dan kemah pertemuan. Thank you so much Kak. Oke, buat teman-teman semua yang punya ide kreatif yang lainnya, Kak, kayaknya bagus nih kalau kita mau buat ini atau mau buat itu, boleh langsung aja hubungin ke kakak kalian yang paling dekat, atau langsung hubungin kakak kalian ketika ada di ibadah minggu, bener kan Kinar? Bener, Kak. Nah, langsung aja ngomong Kak, kalau cuma ceria buatnya kayak gini nih, nah sip. bisa tuh ya. Oke, ya Kinar, kira-kira nih sekarang kan udah nih ya, kita udah dengar apa itu kok miringnya. Ya, Bapak, Kak. Kita udah lihat tuh apa itu yang namanya kusta. Kita sudah tahu apa itu kemah pertemuan dan tiang awan. Kinar mau nyampein apa lagi nih buat teman-teman sekalian di rumah? Pesan-pesannya tentang itu, teman-teman, dalam masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatan fisik maupun rohani. Dan teruntuk teman-teman yang sudah memasuki masa pembelajaran baru secara tatap muka, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan dan memperhatikan pola hidup sehat seperti makan makanan bergizi, olahraga secara rutin. Itu adalah cara-cara untuk memaksimalkan kekebalan tubuh supaya kita terhindar dari bakteri-bakteri, Kak. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan dan berserahkan semua kepada Tuhan. Iya benar, apalagi udah mau dalam masuk apa ini namanya tahun pembelajaran baru kan ya, karena kan kita nggak akan tahu apa yang terjadi ke depan gitu kan setelah pandemi sekian lama dengan kebiasaan-kebiasaan kita gitu kan. Ya kita harus tetap berserah, itu sih ya yang kakak dapat dari apa yang kita ngomongin tadi barusan. Yang terpenting juga jangan lupa menjaga kebersihan, jangan lupa mandi. Ya jangan lupa mandi teman-teman. Oke, kebersihan adalah sebagian dari iman. Oke, thank you so much. Oke, kukira kayaknya asik ya hari ini Kak Kinar. Hari ini luar biasa, banyak pengalaman, banyak cerita-cerita juga, banyak info dan pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita dapat. Makasih ya Kak Kinar. Iya, sama-sama Kak. Makasih pertama untuk pesan-pesannya barusan sudah mengingatkan kita. Dan ingat ya adik-adik, kalau Tuhan itu walaupun kalau di zaman Israel dulu menyertainya lewat tiang awan ya kan Kak, walaupun menyertainya dengan tiang awan, percaya juga kalau zaman sekarang kita, Tuhan Yesus itu juga menyertai kita melalui hati kita. Ya gitu. Jadi tetap berdoa ya teman-teman, tetap berdoa ya Kak Kinar. Nah, jangan patah dalam saat teduhnya. Oke, yang kedua makasih juga ya Kak Kinar sudah mau jadi guest star kita hari ini di Jumat Ceria. Sama-sama. Iya. Yang keberapa ini Kak Kinar? Kebetulan hari ini kakak yang ketiga kalinya Kak. Wow, Kinar sudah ketiga kalinya, jangan bosan-bosan lagi ya. Sip Kak. Harus tetap semangat di Jumat Ceria juga. Oke, buat adik-adik mau di sini sama kayak Kak Kinar, hubungin kakak kalian. Hubungin kakak kalian setiap ibadah hari Minggu pelayanan anak. Hubungin, kalau aku mau kayak Kak Kinar, aku mau kayak Kak Kinar atau kayak Kak Patra kemarin, boleh sekali. Kita tunggu teman-teman. Rasa cukup sih Kak. Ada lagi yang mau Kakak sampaikan? Sudah ya Kak. Kalau gitu kita Kak Anggi dan Kinar mau undur diri. Mau undur diri, kita akan mengucapkan sampai jumpa. Dadah. Tuhan Yesus berkati. Hai bocah-bocah. Menurut kalian gimana episode 26 dan 27? Beda bukan? Tunggulah episode-episode yang berikutnya. Pasti membahas Alkitab dengan cara yang berbeda. Juga ada banyak pengetahuan dan kreasi agar wawasan kalian semakin luas. Jadi, jangan lewatkan Jumat Ceria. Sampai ketemu lagi ya. Gusti amberkahi.